1000 tahun yang lalu, ada seorang anak kecil di Bukhara yang mampu menghafal seluruh Al-Quran sebelum usianya 10 tahun. Anak ini bukan hanya cerdas, tapi pikirannya begitu tajam hingga ia bisa memahami rahasia alam, tubuh manusia, bahkan bintang-bintang di langit. Dialah Ibnu Sina atau Avicenna dalam dunia barat, seorang jenius yang kelak disebut sebagai bapak kedokteran modern. Kisah hidupnya bukan sekadar cerita tentang seorang ilmuwan, tapi juga tentang perjuangan, keraguan, pencarian kebenaran, dan kejayaan ilmu pengetahuan di masa keemasan Islam. Kita akan menelusuri jejaknya bab demi bab, hingga memahami mengapa namanya tetap harum setelah 1000 tahun berlalu. Di sebuah kota kuno bernama Bukhara, yang pada masa itu merupakan pusat peradaban Islam di bawah naungan dinasti Samanid, lahirlah seorang anak yang kelak akan dikenang dunia dengan nama Abu Ali Al-Husain ibn Abdullah ibn Sina, atau lebih dikenal dengan Ibnu Sina. Kota Bukhara pada abad ke-10 Masehi bukanlah kota biasa. Ia adalah pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan. Di sana para ulama, cendekiawan, penyair, dan ilmuwan berkumpul bertukar pikiran dan menulis karya-karya besar. Suasana intelektual ini menjadi rahim yang subur bagi lahirnya seorang jenius yang kemudian mendapat julukan Syekh Ar-Rais dan pemimpin para filsuf. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di sebuah keluarga yang memiliki latar belakang baik. Ayahnya, seorang pegawai tinggi pemerintahan, dikenal sebagai pria yang taat dan mencintai ilmu. Ia bukan ulama besar, tetapi ia terbuka terhadap berbagai pemikiran dan ilmu pengetahuan. Ibunya seorang wanita sederhana yang penuh kasih sayang, yang membesarkan Ibnu Sina dalam lingkungan penuh perhatian. Lingkungan rumah itu bukan hanya menjadi tempat tumbuh, melainkan juga sekolah pertama bagi sang jenius kecil. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Ia berbeda dengan anak-anak sebayanya. Ketika anak lain sibuk bermain di jalan-jalan Bukhara, ia lebih suka duduk diam mendengarkan percakapan orang tua dan para guru yang datang ke rumah. Ingatannya sangat kuat. Disebutkan bahwa pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dengan sempurna, sesuatu yang menunjukkan betapa cepat otaknya menyerap pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu tidak pernah padam. Setiap kali ayahnya berbincang dengan para ulama atau filsuf yang datang berkunjung, Ibnu Sina kecil ikut menyimak. Ia tak sekadar mendengar, tetapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam yang kadang membuat para tamu heran. Bagaimana mungkin anak seusianya bisa memikirkan hal-hal yang begitu dalam? Bukhara pada masa itu penuh dengan semangat ilmu pengetahuan. Dinasti Samanid mendukung perkembangan sains dan sastra. Perpustakaan besar berdiri megah, menampung ribuan manuskrip dari dunia Islam dan Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Inilah atmosfer yang membentuk watak intelektual Ibnu Sina. Lingkungan yang kaya akan ilmu ibarat api yang menyulut hasrat belajar dalam dirinya. Pada usia belasan tahun, Ibnu Sina mulai belajar matematika, logika, dan filsafat. Guru-gurunya kerap terkejut karena murid muda ini selalu melangkahi tahap dasar dengan cepat. Setiap konsep rumit ia cerna dengan mudah, bahkan terkadang ia mengajarkan ulang dengan caranya sendiri. Guru-gurunya sadar bahwa mereka sedang menghadapi seorang anak luar biasa yang kelak bisa melampaui batas kemampuan mereka sendiri. Ibnu Sina bukan hanya cerdas tetapi juga memiliki kedisiplinan tinggi. Ia terkenal dengan kebiasaannya membaca tanpa henti. Jika menemui kesulitan dalam memahami suatu konsep, ia tidak berhenti sampai menemukan jawabannya. Ada kisah yang diceritakan bahwa ketika ia kesulitan memahami filsafat Aristoteles, ia membaca buku yang sama lebih dari 40 kali, hingga akhirnya ia benar-benar memahami maksudnya. Kegigihannya ini menunjukkan bahwa kejeniusannya tidak hanya berasal dari bakat, tetapi juga dari kerja keras dan tekad yang tak pernah padam. Dalam keluarganya, ayah Ibnu Sina sering membicarakan soal filsafat, terutama filsafat Yunani, yang saat itu banyak dipelajari para cendekiawan Muslim. Pembicaraan tentang Plato, Aristoteles, hingga Plotinus bukanlah hal asing di telinga Ibnu Sina. Ia mendengar semua itu sejak dini, hingga pikirannya terbentuk untuk berpikir kritis dan analitis. Selain kecerdasan intelektual, Ibnu Sina juga tumbuh dalam spiritualitas Islam yang kuat. Hafalan Quran dan pelajaran agama yang ia terima sejak kecil menjadi dasar moral yang membimbing langkahnya. Ia tidak hanya memandang ilmu sebagai sarana untuk memenuhi rasa ingin tahu,
tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baginya, menuntut ilmu adalah ibadah dan memahami ciptaan Allah adalah cara untuk semakin mengenal Sang Pencipta. Lingkungan rumahnya yang penuh diskusi, ditambah dukungan ayah yang mencintai ilmu, membuat masa kecil Ibnu Sina menjadi masa pembentukan yang sangat penting. Jika bukan karena suasana intelektual di rumah dan kota Bukhara yang begitu maju, mungkin dunia tidak akan mengenal sosok yang kelak disebut bapak kedokteran modern. Seiring bertambahnya usia, kehausannya terhadap ilmu semakin tak terbendung. Ia mulai mempelajari ilmu kedokteran dengan serius. Menariknya, ia sendiri pernah berkata bahwa ilmu kedokteran tidak sesulit filsafat dan logika. Bagi Ibnu Sina muda, memahami tubuh manusia, penyakit, dan pengobatannya lebih mudah dicerna dibandingkan filsafat metafisika. Ini menunjukkan betapa alaminya bakat medis yang ia miliki. Ibnu Sina sejak kecil sudah menunjukkan sikap rendah hati meski kecerdasannya di atas rata-rata. Ia tidak sombong dengan kemampuan otaknya, sebaliknya ia justru semakin haus belajar. Bagi dirinya, setiap ilmu yang belum ia kuasai adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Maka lahirlah di Bukhara seorang anak yang bukan hanya sekadar pintar, tetapi jenius. Ia tumbuh di tengah peradaban Islam yang sedang berada di puncak emasnya. Lingkungan keluarga yang terbuka terhadap ilmu, perpustakaan besar dengan ribuan manuskrip, dan semangat keilmuan yang meresap di udara kota Bukhara, semua itu menjadi faktor yang membentuk Ibnu Sina, kecil menjadi sosok yang kelak mengubah wajah dunia ilmu pengetahuan. Ibnu Sina bukan sekadar seorang anak cerdas dari Bukhara. Ia adalah benih peradaban yang kelak akan tumbuh menjadi pohon besar, memberikan buah pengetahuan kepada dunia Islam dan Barat selama berabad-abad, dan perjalanan luar biasa itu baru saja dimulai. Setelah masa kecilnya yang penuh dengan tanda-tanda kecerdasan luar biasa, Ibnu Sina memasuki fase remaja. Pada usia belasan tahun, ia sudah menonjol dibandingkan pemuda lain di Bukhara. Jika pemuda sebayanya sibuk dengan kegiatan sehari-hari, Ibnu Sina justru menghabiskan waktu panjang dengan buku-buku, diskusi dan perenungan mendalam. Ia bukan hanya seorang pembelajar, melainkan seorang pencari kebenaran yang tidak pernah puas dengan jawaban setengah hati. Di masa itu, pendidikan tidaklah seperti sekolah modern dengan ruang kelas terstruktur. Pengetahuan diperoleh dari guru-guru pribadi, halaqah di masjid, atau belajar mandiri di perpustakaan. Ibnu Sina memanfaatkan semua jalur itu. Ia belajar logika dan filsafat dari para guru terkemuka di Bukhara. Namun ketika merasa pelajaran mereka kurang memuaskan, ia memilih menggali lebih dalam sendiri. Ketekunannya dalam belajar sungguh luar biasa. Ia terbiasa begadang hingga larut malam hanya untuk menyelesaikan satu konsep yang sulit dipahami. Ketika menemui jalan buntu, ia mengambil jeda dengan salat 2 rakaat, memohon kepada Allah agar diberi pemahaman. Setelah itu seolah pintu pengetahuan terbuka, ia kembali ke buku-bukunya dengan semangat baru. Bagi Ibnu Sina, ilmu bukan hanya hasil logika manusia, tetapi juga cahaya dari Allah, yang diturunkan kepada hamba-hamba yang bersungguh-sungguh mencarinya. Perjalanan belajarnya mencakup banyak bidang. Ia menguasai matematika, logika, fisika, astronomi, hingga metafisika. Ia membaca karya-karya Aristoteles, Plato, dan filsuf Yunani lainnya dalam terjemahan Arab. Namun, ia tidak sekadar menelan mentah-mentah gagasan mereka. Ia menganalisis, mengkritik, dan menyusun pemahaman baru. Inilah yang membedakannya dari sekadar pelajar biasa. Ia memiliki kemampuan sintesis, yaitu menggabungkan berbagai ilmu dan menciptakan perspektif baru. Selain filsafat dan ilmu alam, Ibnu Sina mulai menekuni kedokteran. Minat ini muncul karena ia melihat bahwa pengetahuan medis sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak orang sakit, namun pengobatan masih bercampur antara tradisi, ramuan, dan sedikit teori ilmiah. Ia merasa ilmu kedokteran bisa lebih maju jika diteliti dengan sistematis. Maka ia mulai mempelajari anatomi, fisiologi, dan metode pengobatan yang diwariskan para tabib sebelumnya. Uniknya, Ibnu Sina menganggap kedokteran lebih mudah dibanding filsafat. Ia berkata bahwa ilmu medis adalah seni, praktis yang cepat dipahami, karena langsung berkaitan dengan tubuh manusia dan keseharian. Meski begitu, ia tetap menaruh perhatian serius, sehingga dalam waktu singkat, kemampuannya dalam ilmu kedokteran
jauh melampaui tabib lain yang jauh lebih tua darinya. Di usia sekitar 16 tahun, nama Ibnu Sina sudah dikenal luas. Ia sering diminta membantu mengobati orang sakit. Bayangkan, seorang remaja sudah dipercaya menangani pasien dengan cara yang lebih ilmiah daripada para tabib berpengalaman. Hal ini tidak hanya menunjukkan kejeniusannya, tetapi juga keberanian intelektualnya. Ia tidak takut mencoba metode baru jika cara lama dianggap tidak efektif. Salah satu kebiasaan menarik Ibnu Sina adalah menulis catatan secara teratur. Setiap kali menemukan pengetahuan baru, ia tidak sekadar mengingat, tetapi juga menuliskannya dengan sistematis. Catatan-catatan inilah yang kelak menjadi cikal bakal karya-karya besar yang ia hasilkan di usia dewasa. Ia tahu bahwa ingatan manusia terbatas, sementara tulisan bisa melampaui waktu. Ketekunannya juga terlihat dari caranya menghadapi kesulitan. Diceritakan bahwa ketika ia mempelajari buku Metafisika, karya Aristoteles, ia tidak bisa memahaminya meski sudah membaca puluhan kali. Ia tidak menyerah, bahkan membeli sebuah komentar karya Al-Farabi tentang Aristoteles. Setelah membacanya seolah tirai tersibak, dan ia berkata bahwa akhirnya ia memahami isi buku tersebut. Dari pengalaman ini, ia belajar bahwa pemahaman kadang butuh bantuan orang lain, dan kerendahan hati adalah kunci kemajuan ilmu. Masa mudanya juga diwarnai dengan lingkungan sosial yang mendukung. Bukhara sebagai ibu kota dinasti Samanid, penuh dengan majelis ilmu, diskusi filsafat, dan perpustakaan besar. Akses Ibnu Sina ke sumber-sumber pengetahuan membuatnya tumbuh jauh lebih cepat daripada pemuda lain. Namun tidak semua orang bisa mengikuti kecepatannya. Banyak gurunya merasa kewalahan karena murid muda ini sering melontarkan pertanyaan yang bahkan mereka sendiri sulit menjawab. Selain belajar di Bukhara, Ibnu Sina juga melakukan perjalanan ke beberapa kota sekitar untuk memperluas pengetahuannya. Ia mencari guru-guru baru, berdiskusi dengan ulama besar, dan menyerap ilmu dari berbagai tradisi. Ia tidak membatasi diri pada satu disiplin, tetapi menekuni banyak bidang sekaligus. Hal ini membuat wawasannya luas dan kedalaman ilmunya tak tertandingi. Kehausannya terhadap ilmu kadang membuatnya lupa istirahat. Ia bisa membaca berjam-jam tanpa henti, bahkan makan dan minum pun seadanya. Keluarganya khawatir dengan kebiasaan ini, tetapi bagi Ibnu Sina, waktu terlalu berharga untuk dilewatkan tanpa belajar. Ia merasa hidupnya adalah untuk ilmu, dan setiap detik yang terbuang adalah kerugian. Namun meski begitu sibuk dengan buku, Ibnu Sina tidak melupakan akhlak. Ia tetap menjaga hubungan dengan orang tuanya, menghormati gurunya, dan berperilaku sopan kepada orang lain. Bagi dirinya, ilmu tanpa adab hanyalah kesombongan. Itulah sebabnya meski ia dikenal sebagai seorang jenius, banyak orang tetap menyukainya karena kerendahan hati dan sifatnya yang baik. Pada masa mudanya inilah Ibnu Sina benar-benar membentuk fondasi intelektual yang kokoh. Ia sudah menanam benih pengetahuan yang kelak tumbuh menjadi pohon besar. Ia bukan sekadar pelajar yang menghafal, tetapi seorang peneliti yang berpikir kritis, menulis dan menguji teori. Semua ini menjadikannya berbeda dan membuatnya siap melangkah ke tahap berikutnya. Dalam kehidupannya, seorang tabib muda yang kelak akan menyembuhkan raja dan mendapatkan akses ke perpustakaan, istana yang legendaris. Nama Ibnu Sina tidak bisa dipisahkan dari karya monumentalnya dalam bidang kedokteran, yaitu Al-Qanun fi Al-Thib atau Canon of Medicine. Buku ini bukan sekadar catatan medis, melainkan sebuah ensiklopedia raksasa yang memuat teori, praktik diagnosa hingga resep obat-obatan. Disusun dalam 5 jilid besar, karya ini menggabungkan pengetahuan dari Yunani kuno, Persia, India dan Arab, lalu dipadukan dengan observasi dan pengalaman pribadi Ibnu Sina. Dalam jilid pertama, Ibnu Sina membahas prinsip-prinsip dasar kedokteran, anatomi, fisiologi, serta pentingnya menjaga keseimbangan tubuh. Ia menggunakan teori humoral Hippocrates dan Galen, tetapi menyempurnakannya dengan observasi klinis yang lebih teliti. Bagi Ibnu Sina, penyakit bukanlah kutukan, melainkan kondisi biologis yang dapat diteliti dan diobati. Jilid kedua berisi katalog obat-obatan tunggal, lebih dari 700 jenis herbal, mineral, hingga hewan yang dijadikan bahan pengobatan. Ibnu Sina menjelaskan sifat, dosis, dan interaksi setiap bahan. Dalam jilid ketiga dan keempat, ia membahas penyakit organ demi organ, dari kepala hingga kaki, termasuk gejala dan metode penyembuhan. Jilid kelima berisi resep campuran, panduan meracik obat, serta instruksi detail penggunaannya.
Yang membuat Al-Qanun fil Thib istimewa adalah sistematika dan metodenya. Ibnu Sina tidak sekadar menyalin ilmu Yunani, ia menambahkan hasil praktik klinisnya sendiri. Misalnya, ia menjelaskan gejala diabetes dengan akurat, termasuk rasa haus berlebihan, dan keluarnya urin yang banyak. Ia juga menulis tentang penyakit menular, mendahului konsep bakteri yang baru dikenal jauh setelahnya. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 oleh Gerard dari Cremona. Selama lebih dari 600 tahun, Canon of Medicine menjadi teks utama di universitas-universitas Eropa, termasuk di Montpellier, Bologna, dan Paris. Bahkan hingga abad ke-17, mahasiswa kedokteran masih mempelajari teori-teori Ibnu Sina. Melalui Al-Qanun fil Thib, Ibnu Sina bukan hanya seorang tabib, melainkan arsitek kedokteran ilmiah. Ia mengajarkan bahwa pengobatan harus berdasarkan observasi, rasionalitas, dan sistematisasi ilmu. Warisan ini menjadikan namanya abadi sebagai bapak kedokteran modern. Selain kedokteran, Ibnu Sina juga dikenal sebagai filsuf besar dalam tradisi Islam. Ia adalah murid setia filsafat Aristoteles, tetapi juga seorang pembaharu yang berusaha menyelaraskan filsafat dengan ajaran Islam. Dalam karya-karyanya, seperti Kitab Al-Shifa dan Al-Najat, Ibnu Sina membahas metafisika, logika, etika, hingga ilmu jiwa. Ia mengembangkan konsep tentang wujud wajib, wajib al-wujud, dan wujud mungkin, mumkin al-wujud. Menurutnya, segala sesuatu yang ada di dunia adalah mungkin ada. Artinya keberadaannya bergantung pada sebab lain. Hanya Tuhan yang wajib ada, karena keberadaannya tidak tergantung pada apapun. Ibnu Sina juga membahas hubungan antara akal dan wahyu. Bagi dia, akal manusia mampu mencapai banyak pengetahuan, tetapi ada batasnya. Wahyu diperlukan untuk melengkapi hal-hal yang melampaui nalar manusia. Dengan pandangan ini, Ibnu Sina mencoba menjembatani dunia filsafat Yunani dengan teologi Islam. Ia juga mengembangkan teori tentang jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia bersifat imaterial dan abadi. Jiwa terdiri dari 3 tingkatan. Jiwa tumbuhan berkaitan dengan nutrisi dan pertumbuhan, jiwa hewan, indera dan gerakan, serta jiwa rasional, akal dan pemikiran. Jiwa rasional inilah yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain dan memungkinkan manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Pandangan Ibnu Sina ini sangat berpengaruh, baik dalam dunia Islam maupun Barat. Di dunia Islam, sebagian ulama dan filsuf menerima gagasannya, sementara yang lain mengkritiknya. Di Barat, pemikir seperti Thomas Aquinas banyak dipengaruhi konsep-konsep metafisika Ibnu Sina, terutama tentang hubungan sebab akibat dan keberadaan Tuhan. Filsafat Ibnu Sina menunjukkan bahwa ia bukan sekadar seorang dokter, tetapi juga seorang pemikir universal. Ia percaya bahwa ilmu, pengetahuan, dan agama tidak harus bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Sebesar apapun pengaruh Ibnu Sina dalam dunia ilmu pengetahuan dan filsafat, bukan berarti ia terlepas dari kontroversi. Bahkan, sebagian pemikir Muslim maupun Barat memiliki pandangan kritis terhadap ajarannya. Salah satu ulama besar yang paling keras mengkritik Ibnu Sina adalah Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah, Kerancuan Para Filsuf, Al-Ghazali menilai bahwa beberapa pandangan Ibnu Sina bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal kekekalan alam semesta. Ibnu Sina berpendapat bahwa alam tidak diciptakan dari ketiadaan, tetapi ada dalam bentuk yang abadi bersama Tuhan. Pandangan ini ditentang keras oleh Al-Ghazali. Ilmu Tuhan tentang hal-hal partikular. Ibnu Sina berpendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal secara universal, bukan partikular. Al-Ghazali menilai ini melemahkan konsep Allah yang maha mengetahui. Kebangkitan jasmani. Ibnu Sina lebih menekankan kebangkitan ruh, sementara dalam Islam, kebangkitan jasmani juga merupakan bagian dari iman. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun mengkritik, Al-Ghazali tetap menghargai kecerdasan Ibnu Sina dalam bidang logika dan ilmu pengetahuan. Di Barat, meskipun the canon of medicine menjadi standar kedokteran selama berabad-abad, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan modern, sebagian metode Ibnu Sina dianggap sudah ketinggalan zaman. Misalnya, teori humoral yang membagi kesehatan tubuh berdasarkan keseimbangan cairan tubuh digantikan oleh penemuan-penemuan dalam mikrobiologi dan kedokteran modern. Namun, hal ini
justru memperlihatkan bahwa karya Ibnu Sina menjadi pondasi awal dari ilmu pengetahuan yang kemudian berkembang lebih lanjut. Kritik yang diterima Ibnu Sina justru menunjukkan betapa pentingnya ia dalam sejarah intelektual. Tokoh yang tidak berpengaruh tidak akan pernah menjadi bahan perdebatan. Justru karena pemikirannya besar dan mendalam, maka ia memancing diskusi panjang selama berabad-abad. Sahabat semua, kisah hidup Ibnu Sina adalah kisah tentang kecerdasan, ketekunan dan keberanian berpikir. Ia lahir dalam keterbatasan, namun berhasil menembus batas zamannya dengan ilmu pengetahuan. Ia bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang filsuf, ilmuwan, dan pemikir besar yang menginspirasi dunia. Dari Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi pedoman kedokteran selama berabad-abad, hingga karya filsafatnya yang memengaruhi pemikir Muslim dan Barat, Ibnu Sina telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan yang abadi. Meski mendapat kritik, warisan itu tetap hidup, menjadi dasar bagi peradaban manusia. Hari ini ketika kita hidup di era modern dengan kemajuan teknologi, kita bisa belajar dari Ibnu Sina bahwa ilmu, pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Ilmu bukan hanya untuk kekuasaan tapi untuk membawa manfaat bagi umat manusia.